Timnas Indonesia U20 mengawali babak kualifikasi Piala Asia dengan mulus, di mana pertandingan pertama mereka mampu mengalahkan Maladewa dengan skor yang sangat telak, yakni 4-0. Hasil yang membuat skuad asuhan Coach Indra tersebut membuka peluang untuk lolos ke ajang Piala Asia tahun depan. Dan dari hasil yang didapatkan oleh Indonesia, tentu berkat kerja keras pemain di lapangan. Salah satunya adalah Jens Schreven, di mana pemain berusia 18 tahun itu kembali menunjukkan aksi terbaiknya. Sebuah aksi yang semakin membuktikan jika Jens Schreven layak menjadi striker utama bagi Timnas U20. Dan untuk itu, inilah aksi terbaru dari Jens Schreven dalam pertandingan melawan Maladewa. Ya, dalam babak kualifikasi Piala Asia U20, Indonesia kembali mengandalkan Jens Schreven sebagai penyerang utama. Pemain FC Dordrecht itu akan bersaing dengan Muhammad Ragil di lini depan. Sementara striker yang lain seperti Arhan Kaka tidak dipanggil oleh Indra Syafri. Alasannya, karena kebutuhan striker di Timnas Indonesia saat ini sudah cukup. Pelatih asal Sumatera itu pun hanya memanggil 2 penyerang. Tentu sebuah keputusan yang penuh resiko dari Coach Indra, karena bagaimanapun posisi striker adalah posisi yang sangat penting, sehingga membutuhkan lebih banyak pemain di dalam skuad. Namun untuk sementara, keputusan dari Indra Syafri terbukti. Hal ini terjadi saat Indonesia melawan Maladewa di ajang kualifikasi Piala Asia U20, di mana striker yang ia andalkan, yakni Jens Schreven, mampu tampil baik di lapangan. Itu ditunjukkan oleh Jens Schreven saat dirinya terlibat dalam gol pertama dan kedua dari Timnas Indonesia, yang mana gol tersebut masing-masing dicetak oleh Aditya dan Vigo Dennis. Gol yang saat itu membuat Indonesia semakin percaya diri di lapangan. Naluri Inzaghi Jens Schreven muncul kembali. Tak hanya menjadi kreator dalam gol yang dicetak oleh Indonesia, Jens Schreven akhirnya juga mampu mencatatkan namanya di papan skor. Kali ini, melalui sebuah sepakan pojok, Jens Schreven berhasil menyontek bola liar dengan mudah. Momen inilah yang semakin membuktikan jika naluri Inzaghi pada diri Jens Schreven muncul. Karena dalam gol yang dia cetak, bola yang mencari Jens Schreven, bukan Jens Schreven yang mencari bolanya. Sebelumnya, Jens Schreven juga pernah menunjukkan hal serupa di ajang ASEAN Cup U19 beberapa waktu yang lalu. Indonesia menciptakan monster sejak dini. Banyak pengamat mengatakan jika kualitas Jens Schreven lebih baik dibandingkan lawan Indonesia selama ini. Sebuah anggapan yang bisa diterima karena sejak kecil Jens Schreven sudah menjalani latihan rutin di Belanda. Kini, Indonesia dapat dikatakan telah menciptakan monster sejak dini karena di usia Jens Schreven yang baru 18 tahun, dirinya sudah bisa diandalkan di lini depan tim Garuda. Meski itu terjadi di level kelompok umur. Ramalan media Belanda soal Jens Schreven terbukti. Jika kita perhatikan, peran Jens Schreven di babak pertama dan kedua tampak berbeda. Di babak kedua, ia sedikit tampil melebar dan selalu membuka ruang untuk serangan yang dilakukan oleh para pemain timnas. Hal inilah
yang akhirnya memunculkan gol pertama dan kedua bagi Indonesia. Soal peran Jens Schreven sendiri, momen ini sebelumnya pernah disinggung oleh media Belanda, yang mana media itu mengatakan jika Jens Schreven bisa bermain di posisi sayap. Dan perkataan itu akhirnya terbukti dalam pertandingan melawan Maladewa. Dia juga bisa bermain sebagai gelandang bertahan dan pemain sayap. Bersama tim U21 FC Dordrecht, pemain baru Indonesia ini mencetak 6 gol dalam 20 pertandingan pada tahun 2023. Tahun di mana ia menukar SV Nodrop dengan FC Dordrecht, tulis media Belanda Heklanded Football. Lebih lanjut, dalam pertandingan itu sendiri Indonesia akhirnya menang dengan skor 4-0. Sebuah hasil yang langsung mendapatkan respon dari Indra Syafri. Menurut Coach Indra, perubahan taktik di babak kedua menjadi kunci dalam kemenangan yang diraih anak asuhnya. Ini kan pertandingan pertama, jadi di babak pertama finishing kurang bagus. Tapi apa yang kita rencanakan berjalan dengan baik. Chemistry pemain, bola mengalir cepat dan finishing kurang. Di babak kedua, kita gunakan rotasi dan ganti strategi. Alhamdulillah, cetak 4 gol. Dan alhamdulillah pemain bermain dengan baik, kata Indra Syafri usai pertandingan. Dengan kemenangan itu, kini membuat Indonesia berada di puncak klasemen. Mereka unggul selisih gol atas Yaman yang di laga sebelumnya mampu mengalahkan Timor Leste. Dan setelah ini, skuad Garuda akan melawan Timor Leste. Bukan bermaksud meremehkan, seharusnya Indonesia bisa mengatasi perlawanan dari tetangga tersebut. Karena secara kualitas, Indonesia lebih unggul dibandingkan Timor Leste. Apalagi, Indonesia juga akan mendapatkan dukungan dari fans yang hadir di stadion. Jadi itulah aksi terbaru dari Jens Schreven dalam pertandingan antara Indonesia melawan Maladewa di babak kualifikasi Piala Asia U20. Halo, izin iklan sebentar ya guys. Jadikan ruangmu bernuansa timnas. Temukan beragam poster dinding, sepak bola dan timnas dengan desain menawan, kualitas premium dan harga yang tidak akan menguras kantong. Segera klik link Shopee di deskripsi video ini dan dukung timnas dengan sepenuh hati. Mulai dari dinding rumahmu.